Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini, saya akan membahas konsep dasar perseptron, algoritma kerjanya, serta demonstrasi perhitungan manual dan implementasinya menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Untuk memahami cara kerja perseptron, mari kita gunakan sebuah studi kasus nyata. Nah, bayangkan sebuah perusahaan pembiayaan kredit yang ingin memprediksi apakah seorang calon nasabah layak diberikan pinjaman atau tidak. Nah, berdasarkan dua variabel, yaitu harta X1 dan utang X2, kita memiliki 5 data historis seperti yang terlihat di tabel. Nah, 3 nasabah pertama berlabel tidak bangkrut dan 2 sisanya berlabel bangkrut. Nah, pertanyaan yang ingin kita jawab adalah jika ada nasabah baru datang dengan harta 0,7 dan utang 0,6, apakah dia layak mendapatkan pinjaman? Nah, maka inilah yang akan kita jawab oleh model perseptron kita. Lalu sekarang kita lihat bagaimana arsitektur perseptron bekerja secara visual. Nah, perseptron terdiri dari 3 komponen utama. Pertama yaitu input layer. Di sini data X1, X2, dan X3 masuk ke sistem. Lalu kedua, setiap input dikalikan dengan bobot atau weight masing-masing. Lalu dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilai V atau. Lalu ketiga, nilai V diproses oleh fungsi aktivasi. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan step function yang menghasilkan output Y. Jika V lebih besar atau sama dengan 0, maka Y sama dengan 1, artinya tidak bangkrut. Sebaliknya, jika V kurang dari 0, maka Y sama dengan 0, artinya bangkrut. Nah, di sini ada 2 istilah penting yang perlu kita pahami sebelum melihat algoritma. Yang pertama yaitu training. Ini merupakan proses di mana model belajar dari data historis yang kita miliki untuk menentukan bobot yang paling optimal. Lalu, model akan terus mengupdate bobotnya sampai semua prediksi benar. Lalu yang kedua yaitu testing. Setelah bobot optimal ditemukan, kita akan gunakan model tersebut untuk memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, dalam studi kasus tadi, proses training menggunakan 5 data historis. Dan testingnya adalah memprediksi nasabah baru dengan harta 0,7 dan utang 0,6. Nah, sekarang mari kita lihat algoritma perseptron secara step by step. Langkah pertama, kita inisialisasi bobot awal. Nah, dalam kasus kita, W1 sama dengan min 1,8 dan W2 sama dengan 0,9 beserta learning rate dan threshold. Lalu langkah kedua, hitung nilai V dengan mengalihkan setiap input dengan bobotnya masing-masing lalu dijumlahkan. Lalu langkah ketiga, masukkan V ke fungsi aktivasi untuk mendapatkan prediksi Y. Lalu di langkah keempat, yaitu menghitung error sebagai selisih antara target Y dan prediksi Y. Langkah kelima, kita masih ada error, lalu perbarui bobot menggunakan formula yang terlihat di bawah layar. Nah, W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali X dengan langkah 6. Ulangi proses ini dari langkah 2 sampai semua prediksi benar atau error bernilai 0. Sekarang kita masuk ke perhitungan manualnya, dimulai dengan inisialisasi W1 sama dengan min 1,8, W2 sama dengan 0,9, learning rate sama dengan 0,9, dan threshold sama dengan 0. Kemudian kita melakukan iterasi. Untuk setiap data training kita hitung V, tentukan Y dengan fungsi aktivasi, lalu menghitung error. Setelahnya yaitu menghitung update bobot. Jika error tidak 0, maka formula update bobot yang digunakan adalah W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali X. Nah, proses ini akan terus diulang hingga semua data menghasilkan prediksi yang benar. Untuk mempermudah proses iterasi yang berulang-ulang ini, saya mengimplementasikannya di Microsoft Excel. Nah, setup awal yang dilakukan adalah memasukkan 5 data training beserta nilai inisialisasi bobot. W1 sama dengan min 1,8, W2 sama dengan 0,9, learning rate sama dengan 0,9, dan threshold sama dengan 0. Yang mana di setiap kolom
di formula otomatis menggunakan perhitungan V, prediksi, error, serta bobot baru. Nah, dan inilah hasil setelah 4 iterasi model berhasil konvergen dengan bobot akhir W1 sama dengan 0,54 dan W2 sama dengan min 0,25 dengan error sama dengan 0 untuk semua data training. Sekarang kita gunakan bobot ini untuk menjawab pertanyaan awal tadi. Nah, untuk nasabah baru dengan X1 sama dengan 0,7 dan X2 sama dengan 0,6, saya menghitung V sama dengan 0,54 dikali 0,7 ditambah min 0,25 dikali 0,6 sama dengan 0,378 sama dengan 0 dikurang 0,15 sama dengan 0,228 karena V sama dengan 0,228 lebih besar atau sama dengan 0, maka Y sama dengan 1 yang berarti nasabah tersebut diprediksi tidak bangkrut. Oleh karena itu layak mendapatkan pinjaman. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang telah dipelajari tadi. Pertama, ANN perceptron adalah model neural network sederhana yang sangat efektif untuk masalah klasifikasi biner. Lalu kedua, algoritma bekerja secara iteratif, menghitung V, lalu memprediksi Y, dan menghitung error, lalu mengupdate bobot sampai konvergen. Ketiga, formula kunci yang digunakan adalah W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali X. Dan keempat, dalam studi kasus tadi, model konvergen hanya dalam 4 iterasi. Lalu yang kelima, model berhasil memprediksi bahwa nasabah dengan harta 0,7 dan hutang 0,6 layak mendapat pinjaman. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.